Shalom teman-teman, kita ketemu lagi di dalam Intimate Project yang ke-17, Take It For Granted. Salah satu hal yang harus mulai kita pikirkan ketika kita memasuki masa remaja, SMP atau SMA adalah soal kuliah. Kemana nanti dan jurusan apa yang kita ambil ketika kita berkuliah. Bagi kita, mungkin ini adalah hal yang penting karena ini berkaitan erat dengan masa depan kita. Apalagi buat teman-teman yang sekarang sudah SMA 2, 3, kelas 11, 12, sudah mulai harus berpikir dan bahkan sudah mulai harus mendaftar ke kampus atau universitas tertentu yang ingin kita tuju. Tetapi permasalahannya adalah tidak sedikit dari kita yang juga akhirnya bingung mau ambil jurusan apa. Entah itu kedokteran, entah itu arsitek, IT, teknik sipil, dan lain-lain. Atau kita juga bingung kita mau pergi ke kampus mana, dalam kota, luar kota, kita pergi ke luar negeri, dan lain sebagainya. Sehingga banyak dari kita akhirnya sampai sekarang kita mungkin punya gambaran saya mau kuliah apa, tetapi sampai sekarang atau bahkan sampai saat ini kita masih bingung apa yang mau kita tuju, kemana kita tuju. Atau kita mungkin berpikir secara praktis saja, yang penting yang mainstream aja, yang banyak diambil orang, yang penting nanti bisa jalan, bisa dapat kerjaan, bisa buka bisnis, dan lain sebagainya, that's it, selesai. Tetapi permasalahannya tidak sedikit, akhirnya orang-orang yang sudah mengambil kuliah tertentu setelah menjalaninya tidak bisa enjoy. Banyak orang yang sudah akhirnya mahasiswa, menjalani sekian semester di kampus, akhirnya menyesal mengikuti atau mengambil satu jurusan tertentu. Semata-mata karena apa? Karena kita tidak pernah memikirkan hal ini secara serius, baik kepada diri kita maupun di hadapan Tuhan. Kita tidak pernah bergumul, sehingga akhirnya kita hanya take it for granted. Hanya mengambil sebagaimana adanya, lalu kita tidak pernah berpikir serius apa yang jalan. Kita hanya berpikir sesempit itu. Teman-teman, tetapi pertanyaan penting bagi kita adalah apakah kita mau membuang 4-5 tahun hidup kita dengan percuma? Apakah kita mau membuang 4-5 tahun hidup kita berkuliah pada akhirnya dengan percuma? Salah satu hal yang harus kita ingat dan kita refleksikan soal diri kita, teman-teman, kita adalah pencari kebahagiaan. Seringkali yang orang tekankan soal kuliah apa? Soal yang penting nanti ketika kita selesai kuliah kita dapat kerja supaya kita dapat uang, supaya kita bisa membeli segala sesuatu yang kita mau, kita mapan, menikah, punya keluarga, dan lain sebagainya. Sehingga poin utama kita kuliah pada akhirnya bagi orang-orang yang biasa kita temui adalah yang penting supaya saya dapat uang dan saya bisa mengejar kebahagiaan. Saya bahagia ketika saya dapat uang, saya bahagia ketika saya mapan, punya keluarga, dan lain sebagainya. Tetapi apakah sesempit itu? Apakah hanya soal itu kehidupan kita sebagai orang Kristen? Permasalahannya adalah kita manusia itu tidak pernah puas, dan kebahagiaan itu selalu kita tempatkan pada uang, pada harta, pada orang, dan lain-lain sebagainya. Tetapi kita, walaupun kita sudah mendapatkan itu, kita tidak pernah puas. Kita selalu mencari, dan mencari. Sehingga bahkan ketika kuliah pun kita selalu bahkan mencari kebahagiaan. Padahal kita lupa bahwa tujuan dan kebahagiaan terbesar dari hidup kita sebagai orang Kristen saat ini adalah memuliakan Tuhan dan menikmati Dia, mengejar Dia, kehendaknya, mengasihi Tuhan, hidup buat Tuhan. Teman-teman, itu adalah pengejaran kebahagiaan yang sejati, yang tidak pernah bisa memuaskan kita yang lain. Tuhan hanya satu-satunya yang bisa memuaskan kita. Allah itu selalu tidak pernah bisa berhenti kita dalami dan selami. Dan selalu ada sukacita kebahagiaan yang kita temukan ketika kita mengejar hidup bersama dengan Tuhan sepanjang hidup kita. Karena itu ketika kita menggumulkan saat ini, saya mau kuliah kemana? Bagi teman-teman yang bingung misalnya, mari kita gumulkan bersama-sama di hadapan Tuhan. Dan ada 3 pertanyaan yang saya pikir bisa kita tanyakan kepada diri kita. Ada 3 area, aspek yang bisa kita sama-sama gumulkan, yang menjadi semacam pedoman, petunjuk bagi kita untuk memilih kuliah kita ke depan. Teman-teman, yang pertama adalah berkaitan dengan dunia. Apa yang sekarang menjadi kebutuhan dunia? Teman-teman, mari kita tanyakan kepada diri kita sendiri, apa alasan kita berkuliah? Teman-teman, kita seharusnya berkuliah dengan sebuah kepekaan bahwa dunia di sekitar kita itu membutuhkan kita.
Dunia di sekitar kita adalah dunia yang korup, dunia yang jatuh dalam dosa, dan kita, pekerjaan kita, kuliah kita seharusnya menjadi bagian di mana kita berkontribusi bagi dunia. Kenapa kita jadi dokter misalnya? Karena di dunia ada orang yang sakit. Jadi pembisnis kenapa? Karena ada orang yang butuh pekerjaan, ada orang yang butuh makan, dan lain sebagainya. Sehingga mari kita refleksikan bersama jurusan yang kita pilih atau cita-cita yang kita tuju. Apa yang jadi kebutuhan dunia yang sangat-sangat urgent untuk kita penuhi? Dunia di mana Tuhan itu terus bekerja sampai sekarang. Sehingga kita tidak memilih kuliah hanya demi kesenangan sendiri. Itu tidak akan ada artinya. Cari kegelisahan yang kudus, di mana kita bisa berkontribusi bagi dunia, di tengah dunia yang gelap ini, dan saya bisa jadi terang. Banyak orang yang membutuhkan keterampilan saya mungkin di dalam komputer, di dalam desain, di dalam mengerjakan hal-hal lain. Dan biarlah nanti Tuhan memanggil kita untuk berkontribusi di tengah-tengah dunia. Itulah yang Tuhan mau. Kenapa? Karena ini berhubungan dengan hal yang kedua, yaitu Tuhan atau Allah. Apa yang sedang Allah kerjakan di tengah dunia? Teman-teman, kita tidak akan pernah bahagia karena kita tidak pernah mau memenuhi panggilan dari Tuhan yang menciptakan kita. Dia yang tahu, Dia yang menciptakan kita, dan Dia yang punya tujuan dalam hidup kita. Sehingga apapun yang kita kejar, kita tuju, seharusnya kita temukan di dalam pencipta kita yang tahu. Teman-teman, panggilan itu bukan hanya untuk hamba Tuhan, tetapi panggilan itu buat setiap orang yang percaya. Panggilan hidup buat Tuhan adalah panggilan hidup setiap orang Kristen. Teman-teman, di tengah kebutuhan dunia, apa yang sedang dunia butuhkan? Kita harus sadar bahwa Tuhan itu sedang bekerja. Tuhan terus bekerja. Tuhan adalah Tuhan yang sedang memanggil dan memulihkan dunia. Dari sejak Tuhan menciptakan dunia, Tuhan itu terus berkarya. Dan hidup kita, orang Kristen, pengikut-pengikut Kristus, adalah perwakilan Allah di tengah dunia. Sehingga kita harus memandang kuliah, pekerjaan, dan hidup kita sebagai bagian dari karya Tuhan, kerja Tuhan di tengah-tengah dunia. Sehingga apa yang sedang Tuhan kerjakan yang mau kita kontribusi? Di dunia kesehatan mungkin, di dunia bisnis mungkin. Apa yang menjadi kebutuhan urgent yang mau kita penuhi di tengah-tengah dunia melalui cita-cita kita, kuliah kita, dan bagaimana Tuhan sedang memakai kita untuk menjadi berkat bagi banyak orang, untuk membawa orang mengenal Tuhan. Dan yang ketiga dan yang terakhir, teman-teman, selain kita memikirkan apa yang jadi kebutuhan dunia yang sangat urgent dan apa yang sedang Tuhan kerjakan di tengah dunia, yang terakhir adalah mari kita tanyakan kepada diri kita, refleksi kepada diri kita, minat dan bakat kita. Apa yang Tuhan sudah titipkan kepada kita? Teman-teman, kita punya banyak hal yang kita sukai lebih daripada yang lain. Ada banyak orang yang lebih menyukai olahraga daripada pelajaran, ada yang lebih menyukai yang berkaitan dengan seni rupa atau seni musik dibandingkan dengan matematika yang berhitung misalnya, dan banyak hal lain. Ada banyak hal yang lebih kita sukai, tetapi juga ada banyak hal yang bisa kita lakukan lebih dari orang lain misalnya. Nah, teman-teman, minat ataupun bakat hal yang kita sukai atau hal yang kita bisa lakukan, kedua hal ini harus mempertajam kita dan terus mengasah kita. Kenapa? Karena kita bisa saja suka terhadap hal yang kita tidak bisa lakukan, atau kita akhirnya juga malah melewatkan hal yang kita bisa lakukan karena kita tidak suka dan kita tidak mengeksplor diri kita. Teman-teman, Tuhan menitipkan kita dan ingin mengasah kita dalam banyak hal yang mungkin kita punya dari konteks latar belakang hidup kita. Dan Tuhan mau kita memakai minat, bakat, tujuan Allah maupun juga kebutuhan dunia. Teman-teman, sehingga ketika kita memikirkan ketiga lingkaran ini, bisa saya gambarkan. Ketiga lingkaran ini, yaitu dunia, apa yang sedang dunia butuhkan. Apa yang sedang dunia urgent butuhkan dari kita. Lalu tujuan Allah, apa yang sedang Allah kerjakan di tengah-tengah dunia yang membutuhkan Tuhan. Dan yang terakhir, bagaimana saya dengan keunikan saya, dengan hidup saya, minat saya, apa yang saya cintai, saya sukai, dan saya bisa lakukan, itu mengasah saya sekarang. Ketiga hal ini, disinilah kita bisa mempertajam panggilan kita, mempertajam apa yang mau kita capai atau apa yang mau kita ambil ketika kita kuliah. Dan teman-teman, jangan lupa ketika kita mengasah tiga hal ini, kita tidak sendirian. Kita harus memikirkan dan bercengkrama, berdialog di dalam komunitas. Orang tua kita mungkin mereka tahu banyak
ataupun pembimbing kita, pembimbing KTB, ataupun mentor kita, ataupun teman kita. Mereka kenal kita dan mereka bisa mengasah banyak hal yang mungkin kita tidak pernah sadari. Dan mereka bisa memberikan banyak petunjuk buat kita, banyak pedoman buat kita. Teman-teman yang sedang bergumul dengan kuliah, mengambil kuliah, atau bergumul dengan banyak hal yang kita punya di hidup kita, mari kita sama-sama gumulkan di hadapan Tuhan yang memanggil kita bersama-sama. Karena itu teman-teman, mari kita coba pikirkan beberapa hal dan tanyakan beberapa hal, baik di dalam hidup kita pribadi maupun di dalam KTB. Yang pertama, kira-kira selama ini, apa yang jadi tujuan kita dalam berkuliah atau memilih jurusan atau tertentu? Mungkin banyak dari kita yang mungkin SMP sekarang udah mulai memikirkan, atau yang SMA sudah mulai harus memikirkan. Waktu kita memikirkan itu, kira-kira apa yang jadi tujuan kita waktu itu? Apa yang jadi arah kita waktu itu berkuliah? Apakah hanya sekedar mendapatkan uang? Apakah hanya sekedar sukses? Melanjutkan bisnis atau pekerjaan orang tua? Apa yang selama ini jadi tujuan kita berkuliah dan ingin ada di jurusan tertentu? Lalu yang kedua, coba teman-teman pikirkan ketiga hal ini yang tadi sudah saya sebutkan. Dunia, Allah, dan juga minat atau bakat. Kira-kira ketika kita menanyakan ini, apa yang jadi kebutuhan dunia? Apa yang sedang Tuhan kerjakan? Dan apa yang menjadi minat bakat saya? Kira-kira apa yang akan kita temukan ketika kita berproses di dalam 3 pertanyaan atau 3 area ini? Dan yang terakhir, kalau teman-teman sudah coba pikirkan dan betul-betul gumulkan sekarang, kira-kira jurusan kuliah atau profesi apa yang tepat, yang paling sesuai dengan apa yang kita tadi sudah renungkan, ketiga hal tadi. Teman-teman, tentu panggilan Tuhan itu selalu lebih luas atau selalu lebih hebat daripada yang bisa kita pikirkan. Tapi setidaknya mari kita sama-sama menggumulkan panggilan Tuhan yang kehendak Tuhan. Jalan Tuhan itu lebih daripada jalan kita. Pikiran Tuhan lebih daripada pikiran kita. Dan kita dipanggil di dalam setiap bagian hidup kita bergumul sama Tuhan, berjalan sama Tuhan. Apapun dan kemanapun, mungkin ada perubahan tertentu. Mungkin ada cara di mana Tuhan itu membelokkan jalan kita. Mari berjalan bersama dengan Tuhan. Dan jadikan pilihan kuliah kita adalah pilihan di mana Tuhan memanggil kita dan menuntun hidup kita berjalan bersama dengan Dia. Jangan lupa untuk saat teduh dari Bible Plan yang sudah disediakan, dan Tuhan memberkati kita di dalam masa-masa seperti ini. God bless you all.